Namun, sejarah terus berjalan. Zaman berganti dan muncul sebuah kekuatan baru dari jauh, dari benua Eropa, Belanda. Bagaimana kehadiran bangsa penjajah ini justru ikut berperan mengunci Bali agar tetap menjadi pulau Hindu. Memasuki awal abad ke-20, wajah Nusantara berubah total. Kerajaan-kerajaan besar sudah runtuh, dan pemerintah kolonial Belanda mulai menguasai hampir seluruh wilayah, termasuk Bali. Namun penaklukan Bali tidak terjadi dengan mudah. Melalui peristiwa tragis yang dikenal sebagai Puputan, atau perang habis-habisan sampai titik darah penghabisan, kerajaan-kerajaan seperti Badung dan Klungkung akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Dunia internasional saat itu mengecam kekejaman Belanda di Bali. Untuk memperbaiki citranya dan meredam kemarahan rakyat Bali, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sebuah kebijakan politik kebudayaan yang sangat unik, yang disebut sebagai Bali Sharing atau pebalian. Apa tujuan dari kebijakan ini? Belanda ingin menjadikan Bali sebagai sebuah museum hidup. Mereka ingin menjaga agar Bali tetap asli, tradisional, dan kental dengan nuansa Hindu Jawa kuno. Mengapa Belanda melakukan ini? Ada dua alasan utama. Pariwisata dan riset. Belanda menyadari bahwa keunikan budaya Hindu di Bali adalah barang langka yang sangat menarik bagi turis barat dan para ilmuwan. Jika Bali berubah menjadi Islam atau Kristen secara massal, maka daya tarik eksotis pulau ini akan hilang. Stabilitas politik. Belanda belajar dari pengalaman di Jawa dan Sumatera. Mereka melihat bahwa gerakan perlawanan terhadap penjajah seringkali dipicu oleh semangat keagamaan, seperti Perang Jawa atau Perang Aceh. Belanda merasa bahwa jika Bali tetap mempertahankan tradisi Hindunya yang sangat terikat pada kasta dan desa adat, masyarakatnya akan lebih mudah dikontrol dan tidak mudah terpengaruh oleh gerakan kemerdekaan yang saat itu mulai banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh Muslim di Jawa. Inilah benteng ke-10, intervensi politik kolonial. Di bawah kebijakan Bali Sharing, Belanda secara sengaja membatasi penyebaran agama luar di Bali. Bukan hanya Islam, bahkan misi penyebaran agama Kristen pun sempat dilarang keras masuk ke pedalaman Bali oleh pemerintah Belanda. Mereka ingin struktur desa adat, kasta, dan ritual pura tetap utuh seperti sedia kala. Sekolah-sekolah yang didirikan Belanda di Bali pun diajarkan untuk menghargai sastra Jawa kuno dan tradisi lokal. Hal ini secara tidak langsung mengunci identitas Bali agar tidak bergeser. Rakyat Bali didorong untuk terus merasa bangga dengan kebaliannya yang berakar pada Hindu. Jadi, meskipun Belanda adalah penjajah yang merampas kedaulatan politik, secara tidak sengaja mereka justru ikut mempertebal tembok yang melindungi Hindu Bali dari arus Islamisasi yang saat itu sedang sangat kuat melanda seluruh wilayah Nusantara lainnya. Bali seolah-olah dipagar secara hukum dan administratif oleh Belanda agar tetap menjadi sebuah oase kebudayaan Majapahit di tengah lautan perubahan. Namun, apa yang terjadi setelah Belanda pergi? Apakah Bali akan goyah saat Indonesia merdeka?